Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didit Purwowidodo. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Negara Indonesia atau BNI dengan Bank Mandiri. Angka-angka yang ditampilkan diambil dari laporan tahunan kedua bank di tahun 2023. Baik, langsung saja kita mulai. Perbandingan kinerja keuangan BNI dan Bank Mandiri tahun 2023. Tujuan perbandingan ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan antara PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Mandiri Persero Tbk menggunakan rasio keuangan dari laporan tahunan 2023. Sebelum kita bandingkan kinerja keuangannya, terlebih dahulu, saya akan mengulas profil singkat kedua bank. Yang pertama, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Negara Indonesia BNI didirikan pada tahun 1946 dan merupakan bank pertama yang didirikan serta dimiliki oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. BNI telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank ini memiliki peran penting dalam sektor perbankan nasional dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. BNI memberikan berbagai layanan perbankan yang mencakup perbankan komersial dan korporasi. Layanan ini meliputi pembiayaan bisnis, kredit usaha, manajemen kas, trade finance, serta solusi perbankan lainnya yang dirancang untuk mendukung kebutuhan perusahaan dan bisnis dalam mengembangkan usaha mereka. Kemudian PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Bank Mandiri merupakan hasil penggabungan dari 4 bank milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan nasional dan meningkatkan efisiensi serta daya saing. Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan yang mencakup perbankan retail atau individu dan perbankan korporasi atau perusahaan. Layanan ini meliputi tabungan, deposito, kredit, pembiayaan, investasi, serta layanan keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan dan bisnis. Untuk membuat perbandingan kinerja keuangan antara Bank BNI dan Bank Mandiri, kita bisa menggunakan beberapa rasio keuangan penting. Berikut ini adalah 5 rasio keuangan yang sering digunakan dalam analisis perbankan, yaitu Loan to Deposit Ratio atau LDR, Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, Net Interest Margin atau NIM, Non-Performing Loan atau NPL. Grafik perbandingan Loan to Deposit Ratio atau LDR. LDR mengukur proporsi pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan total simpanan yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar simpanan yang digunakan untuk diberikan dalam bentuk pinjaman. BNI naik 17,7% menjadi 63,3%. Artinya 63,3% dari total simpanan yang dimiliki BNI digunakan untuk memberikan pinjaman.
Ini menunjukkan bahwa BNI memiliki proporsi pinjaman yang relatif tinggi dibandingkan dengan simpanannya. Bank Mandiri naik 9,14% menjadi 86,75%. Artinya 86,75% dari total simpanan yang dimiliki Bank Mandiri digunakan untuk memberikan pinjaman. Ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki proporsi pinjaman yang lebih banyak dibandingkan BNI, yang bisa menunjukkan pendekatan yang lebih progresif terhadap pemberian pinjaman atau memiliki lebih banyak simpanan yang dipinjamkan. Kemudian grafik perbandingan return on asset atau ROA. ROA menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi manajemen dalam menggunakan aset yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan. BNI kenaikan ROA sebesar 0,3%, menunjukkan bahwa BNI semakin efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROA akhir sebesar 1,3%, BNI menunjukkan peningkatan kinerja meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan Mandiri. Bank Mandiri kenaikan ROA sebesar 0,73%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas penggunaan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROA akhir sebesar 4,03%, Mandiri menunjukkan kinerja yang jauh lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya dibandingkan dengan BNI. Kemudian grafik perbandingan return on equity atau ROE. ROE mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang sahamnya. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan dana dari pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. BNI kenaikan ROE sebesar 0,3% menjadi sebesar 3,0%, menunjukkan bahwa BNI berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Meskipun kenaikannya signifikan, nilai ROE ini masih relatif rendah dibandingkan dengan standar industri, yang bisa menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam manajemen ekuitas dan profitabilitas. Bank Mandiri kenaikan ROE 4,69% menjadi sebesar 27,31%, menunjukkan bahwa Bank Mandiri sangat efektif dalam menggunakan ekuitas pemegang sahamnya untuk menghasilkan laba, mencerminkan strategi manajemen yang efisien dan operasional yang kuat. Bank Mandiri menunjukkan performa yang jauh lebih baik dalam hal efisiensi penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan BNI. Kemudian grafik perbandingan net interest margin atau NIM. NIM mengukur perbedaan antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset produktif dengan biaya bunga yang dibayarkan atas kewajiban relatif terhadap total aset produktif. NIM menunjukkan keberhasilan bank mengelola aset produktif dan kewajibannya dengan baik. BNI kenaikan NIM 1,2% menjadi sebesar 4,5%, menunjukkan bahwa BNI telah berhasil meningkatkan profitabilitas dari margin bunga bersihnya. Ini bisa menandakan perbaikan dalam strategi penetapan harga atau pengelolaan aset dan kewajiban. Bank Mandiri kenaikan 0,09%,
menjadi sebesar 5,25%. Pertumbuhan yang relatif kecil. Tetapi NIM yang lebih tinggi secara absolut menunjukkan posisi yang lebih baik dalam hal efisiensi margin bunga. Bank Mandiri tetap unggul dengan margin bunga bersih yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki keunggulan dalam hal efisiensi pengelolaan margin bunga yang bisa berdampak positif pada profitabilitas keseluruhan. Kemudian grafik perbandingan rasio non-performing loan atau NPL. NPL merupakan pinjaman yang debitur tidak dapat membayar bunga atau pokoknya sesuai jadwal yang telah disepakati, biasanya selama 90 hari atau lebih. NPL mencerminkan kualitas kredit yang buruk dan bisa menjadi indikator kesehatan keuangan bank atau lembaga keuangan. BNI turun 2,2% menjadi sebesar 1,2%, menunjukkan bahwa BNI telah berhasil mengurangi rasio NPL dengan signifikan. Ini bisa mencerminkan perbaikan dalam manajemen risiko kredit atau kebijakan koleksi yang lebih efektif. Bank Mandiri turun 0,25% menjadi 2,19%, menunjukkan penurunan yang lebih kecil dalam rasio NPL, sehingga tantangan yang lebih besar dalam mengelola pinjaman bermasalah dibandingkan dengan BNI. BNI menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal pengelolaan risiko kredit. Jadi, jika kita bandingkan kinerja keuangan antara Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Bank Mandiri di tahun 2023, menggunakan beberapa rasio keuangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Mandiri menunjukkan performa yang lebih baik secara keseluruhan dalam hal efektivitas penggunaan aset, ekuitas, dan margin bunga. Namun, BNI menunjukkan keunggulan dalam hal pengelolaan risiko kredit. Meskipun Bank Mandiri lebih agresif dalam pemberian pinjaman dan memiliki margin keuntungannya yang lebih tinggi, BNI lebih efisien dalam mengelola risiko kreditnya. Demikianlah video analisis dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.